sosok jubah putih yang tinggi besar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku. Jumpa lagi dengan channel saya. Lama ndak buat video vlog, cuma hari ini saya mau buat konten lagi. Kebetulan saya berada di salah satu rumah adat di Sulawesi Selatan, tepatnya di rumah adat Mandar. Kalau di rumah adat Mandar biasanya kita kenal ada guru besar di Poli Mandar yang disebut Kiai Haji Muhammad Tahir. Jadi Kiai Haji Muhammad Tahir itu lahir pada 1839 teman-teman. Kalau Kiai Haji Muhammad Tahir itu disebut juga guru besar atau tokoh masyarakat penyiar Islam yang pertama, yang disebut Imam Lapeo. Jadi Imam Lapeo itu lahir 1839 dan wafat pada tahun 1952 setelah Indonesia merdeka. Jadi Imam Lapeo ini teman-teman, guru tokoh pertama yang menyebarkan Islam yang ada di daerah Mandar. Cuma kali ini saya mau buat video hanya sekedar lihat-lihat kondisi rumah adat Mandar gimana sih selama pandemi COVID. Jadi ikuti teman-teman. Jadi teman-teman, saya sudah berada di atas rumah adat Mandar ini. Luar biasa teman-teman, karena sama dengan rumah adat Kajang. Lumayan sih, rumah adat ini dia punya tiang-tiang sangat besar. Jadi kali ini saya didampingi sama penjaga rumah adat Mandar. Salam Pak. Kalau boleh tahu nama tak siapa? Di Tindri. Jadi Pak Tindri, penjaga rumah adat Mandar. Kalau boleh tahu Pak Tindri, kita sudah berapa lama menjaga di sini kah? Ada di 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun teman-teman rumah adat Mandar ini. Den Tindri sudah jaga hampir 20 tahun. Den Tindri, kalau boleh tahu ini kan selama pandemi ramai kah tempat di sini? Sangat menurun. Maksudnya menurun dari pengunjung wisata begitu? Iya, iya. Den Tindri, kalau ini kan selama corona ini, kalau boleh tahu ini kapasitas dari rumah adat Mandar ini berapa sih? Yang muat 150 orang. 150. Jadi teman-teman, di rumah adat Mandar ini ternyata luar biasa karena beda dengan rumah adat Kajang, agak lumayan kecil ya. Kalau Mandar ini besar sekali teman-teman, mulai dari tiang-tiangnya besar sekali. Kalau saya lihat ini ukiran-ukiran seperti ini rumah adat bangsawan. Kalau di Mandar itu disebut rumah boyang. Rumah boyang itu adalah rumah adat Mandar atau rumah panggung. Den Tindri, kalau boleh tahu ini rumah adat yang kita jaga ini, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu seperti apa? Hari kita bersihkan rumah di atas, di bawah. Berarti selama corona kita hanya membersihkan rumah begitu? Iya. Kalau untuk dari pemerintah sendiri ada tidak bantuan selama pandemi corona ini? Tidak ada. Jadi teman-teman, ternyata di rumah adat sini ada beberapa tempat yang mungkin tidak semua terbantu oleh pemerintah ya. Tapi saya melihat rumah adat Mandar mantap sekali teman-teman. Jadi bisa saya masuk ke dalam? Iya, bisa. Jadi teman-teman, saya sudah berada di dalam rumah adat Mandar ini. Luar biasa teman-teman. Kalau di kampung saya ini seperti kayak rumah karang. Jadi memang rumah karang atau rumah boyang ini kalau saya lihat
rumah bangsawan karena tiangnya sangat luar biasa. Kayu-kayunya juga kuat. Pak Tindri dan Tindri, di sini kapasitas tadi kita bilang berapa? 150. 150. Jadi setiap pengunjung itu 150 yang bisa ditampung di sini ya. Tampun sini rumah. Dan Tindri, kalau boleh tahu ini selama kita menjaga ada tidak semacam suara-suara kah atau misteri-misteri yang biasa di tengah malam? Ada kalau suara aneh-aneh, bunyi papan kalau tengah malam. Jadi teman-teman, saya di sini agak panas teman-teman ya, karena rumah adat ini jarang sekali ditempati karena pandemi COVID Corones teman-teman. Jadi ada suara-suara. Suara-suara. Tapi kalau sosok-sosok tidak pernah melihat Den Tindri. Tidak pernah. Jadi teman-teman, Den Tindri ini tidak pernah lihat sosok-sosok penghuni di sini teman-temannya, karena kita tidak mau ngorek soal misteri-misteri lain. Tapi kalau yang saya rasa dan saya lihat di sini, alhamdulillah, iya. Jadi kita disambut dengan baik teman-teman, karena saya melihat dari atas bawah dan bawah ke atas, saya melihat ada beberapa sosok-sosok yang luar biasa, karena memang tokoh syiar agama yang pertama di Mandar ini Imam Lapio luar biasa. Mungkin sampai di sana sampai di sini juga ya, penghuninya juga luar biasa teman-teman. Di dalam ada kamar? Ada kamar. Kalau boleh tahu kamar apa itu Pak? Kamar kalau ada tamu tempat pergantian baju. Jadi ada tempat penggantian baju bagi wisata pengunjung, ada kamar di dalam. Saya mau lihat di dalam. Iya. Jadi ikuti teman-teman, saya mau lihat lagi di dalam. Ayo Pak Tindri. Jadi teman-teman, di sini ada satu kamar. Bisa ke sini Den Tindri. Jadi ada satu kamar, kameramen juga bisa maju-maju sedikit. Jadi ada satu kamar di sini, menurut Den Tindri, Pak Tindri, ini adalah kamar pergantian baju. Den Tindri, kalau boleh tahu apa yang kita rasa di dalam kamar sini? Rasa suara aneh-aneh. Jadi teman-teman, Den Tindri ini entahlah ya, apakah dia benar atau tidak. Kalau yang saya lihat di dalam kamar ini ada semacam karpet, tapi di sini tidak ada karpet teman-teman, tidak ada karpet. Di sudut di belakang kameramen itu ada semacam sosok jubah putih yang tinggi besar. Iya. Jadi ada sosok teman-teman, dia tidak mau disebut namanya teman-teman. Iya. Jadi dia tidak mau disebut namanya teman-teman. Kalau di sini kan hanya sekedar edukasi, jadi minta maaf, hanya sekedar edukasi, membuat konten bagaimana sih rumah adat Mandar. Jadi kita mendengar suara-suara begitu. Suara-suara papan kalau bunyi tengah malam. Malam ya. Iya. Tapi kalau siang hari biasanya kita dengar juga. Ya dengar juga. Jadi saya aneh, merinding ini teman-teman. Sampai tangan saya ini karena saya pakai lengan panjang, merinding sekali. Jadi teman-teman, ini semua karena Sang Pencipta kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar meyakini bahwa yang lebih kuat itu adalah kita sendiri manusia. Keimanan kita harus dijaga dengan kokoh. Kalau Den Tindri tadi bilang ada suara-suara, dan memang saya melihat juga secara sepintas melalui mata batin saya, dan memang sosok. Tapi tidak pernah dibikin takut-takut Den Tindri. Tidak. Saya rasa teman-teman di tempat sini luar biasa, mantap. Siapa sih tidak kenal Imam Lapio, tokoh besar penyiar agama Islam yang pertama di daerah Mandar. Saya melihat rumah adat dari bawah sampai sini. Rumah adat Kajang pernah saya buat juga, rumah adat Ujung Pandang sampai di Patana Parasangan. Di sini saya juga pernah buat video-video. Saya mau lihat lagi tempat lain teman-teman. Luar biasa di dalam kamar ini, adem. Ayo. Jadi teman-teman, sudah keliling di rumah adat Mandar sini, dari bawah ujung pukul ujung, tiang-tiangnya, anak tangganya yang 13.
muka belakang, saya memang melihat rumah adat Mandar ini perlu diperhatikan oleh pemerintah karena banyak yang semacam tiang-tiangnya yang hampir rusak ya teman-teman. Kemudian ada atap-atapnya yang nyaris tidak rubuh juga, saya lihat kurang mantap lah. Di dalamnya sudah adem, tapi di luar saya lihat ya perlu barangkali perhatian pemerintah. Pak Tendri dan Tendri, harapan tak ke pemerintah bagaimana? Harapan saya semoga diperhatikan ini rumah karena banyak yang sekali yang rusak. Yang kedua, selama COVID belum ada bantuan sama sekali. Jadi teman-teman, selama pandemi ini ternyata Den Tendri juga mengeluhkan soal perhatian pemerintah karena belum pernah dibantu apakah sembako atau segala macam ya, kita tidak tahu juga. Yang jelas pemerintah perlu memperhatikan rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan, baik dari sarana dan prasarana, terutama juga bantuan khususnya COVID ya. Iya. Jadi teman-teman, sekian dari saya. Video ini hanya edukasi karena kita tahu bahwa rumah adat ini adalah peninggalan sejarah dan perlu kita ketahui bahwa Imam Lapeo adalah tokoh pertama di Sulawesi Selatan khususnya daerah Mandar pada tahun 1839 yang menyebarkan agama Islam di desa Lapeo, tepatnya di Pulau Mandar. Sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, hanya sekilas dan sepintas, tapi paling tidak kita tahu bahwa rumah adat Mandar kondisinya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.